Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10 Tidak punya istri, jadi kakak tidak laku. Zo memegang kedua tangan Raisya, lalu memeluk gadis itu sampai perlahan diam dan tenang dalam pelukannya. Bukan saya tidak peka tapi, belum selesai Zo berucap Raisya sudah menyambung. Tapi apa? Tanya Raisya menatap Zo dengan kesal. Ekhem, ucap Brian yang langsung masuk karena pintu ruangan terbuka. Tapi malah mendapati dua sejoli tengah berpelukan. Keluar. Ucapan tegas Zo langsung melepaskan pelukannya. Mau kemana? Ucap Zo kembali memegang tangan Raisya yang kembali akan berjalan. Ya, pergi. Ucap Raisya mematuhi ucapan Zo. Saya yang disuruh pergi, Nona. Tawa cekikikan Brian pada Raisya yang ternyata selain menggemaskan juga patuh. Oh, kirain aku yang disuruh pergi ternyata sayang. Ucap Raisya yang membuat Zo langsung menatap Brian dan Raisya bergantian. Sayang, ulang Zo melirik Brian yang memegang map itu. Dengan tatapan yang serasa menembus ginjal. Iya, kakak itu, panggilan dia sayang katanya. Ucap Raisya tersenyum lebar kepada kakak ganteng itu. Oh, sayang. Ucap Zo yang terdengar geram sekali membuat Brian langsung lari takut diamuk pria itu. Sayang mau kemana? Tanya Raisya akan mengejar Brian yang sudah berlari keluar itu. Tapi tangannya langsung ditahan oleh Zo. Sekali lagi kamu panggil dia sayang. Saya benar-benar akan memakanmu. Ucap Zo langsung berjalan menggenggam tangan Raisya. Kita mau kemana, Kak? Tanya Raisya yang berjalan dengan tangan digenggam oleh Zo. Yang berjalan cepat sekali sampai Raisya harus sedikit berlari, agar bisa terus mengikutinya. Saya mau meeting. Ucap Zo menatap jam di pergelangan tangannya semakin mempercepat langkahnya. Renyek Raisya berhenti di tengah jalan tak sanggup lagi mengimbangi langkah Zo. Yang hampir 2 kali langkahnya. Ayo, mengapa berhenti? Tanya Zo menatap Raisya yang sudah cemberut itu membuat Zo langsung buang muka. Karena gadis itu semakin cemberut semakin terlihat manis. Capek ngikutin raksasa jalan, mending jalan sendiri. Ucap Raisya melepaskan genggaman tangan Zo. Lalu berjalan sendiri meninggalkan Zo yang masih terdiam di tengah keramaian itu. Kalau capek jalan bilang, bukan marah-marah. Ucap Zo berjalan cepat lalu menggendong Raisya dengan sebelah tangannya. Layaknya menggendong anak kecil. Turunin. Renyek Raisya yang merasa malu digendong seperti anak kecil oleh Zo. Yang berjalan santai itu seolah tanpa beban. Kalau masih marah saya nggak akan nurunin kamu. Ucap Zo terus berjalan tak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Iya, nggak marah lagi, kata Raisya menurunkan egonya.
karena merasa malu digendong Zo dengan cara begitu sampai setiap orang menatapnya. Berjalan dengan baik, ucap Zo menurunkan Raisya lalu berjalan cepat menuju ruangannya karena akan meeting. Ikut saya, jangan berbelok, ucap Zo memegang kerah belakang baju Raisya yang sudah akan berbelok arah itu. Enggak, aku mau pulang aja, ucap Raisya yang jadi menyesal datang ke perusahaan Zo. Ternyata bersama pria itu beberapa jam saja sudah menguras emosinya. Di sini aja sama saya biar kamu aman sampai papa kamu pulang, ucap Zo pada Raisya yang membuat Raisya langsung melek. Terus nanti? Tanya Raisya mengangkat alisnya. Ikut pulang ke apartemen. Saya juga gak akan macam-macam sama kamu kok. Tapi jangan nakal apalagi membuat ulah, ucap Zo yang langsung memperingati gadis itu. Kalau nakal? Tanya Raisya yang sangat penasaran dengan apartemen Zo. Saya buang kamu, ucap Zo cuek lalu berjalan lagi menggenggam tangan Raisya agar berjalan mengikutinya. Emang aku kucing dibuang, jawab Raisya dengan suara kecil. Raisya berjalan dengan bingung mengikuti Zo yang membawanya masuk ke dalam lift khusus. Kak, aku lapar, ucap Raisya mengelus perutnya sebelah tangan. Lapar, ulang Zo menatap Raisya yang mengangguk polos dengan ekspresi sedih. Iya, nanti makan gak usah sedih, tawa Zo dengan spontan menatap ekspresi gadis itu. Lalu segera menelpon sekretarisnya untuk membelikan Raisya beberapa makanan. Kak, mau kue juga? Pinta Raisya mendongak menatap Zo yang sedang menelpon itu agar juga dibelikan kue. Iya, Zo sampai gelagapan menatap mata polos yang menatapnya penuh harap itu. Zo kali ini benar-benar menyita perhatian ratusan petinggi perusahaan. Bahkan semua staf di perusahaan utamanya. Karena kali ini pria yang terkenal dingin dan anti wanita itu membawa seorang gadis bersamanya. Duduk dan makanlah, ucap Zo pada Raisya dengan nada rendah. Yang dipatuhi saja oleh Raisya yang sudah terlanjur ngiler, melihat kue dan beberapa snack di atas meja Zo. Walaupun sungkan tapi akhirnya Raisya duduk di kursi Zo, yang letak mejanya terpisah di depan puluhan meja yang berderet di dalam ruangan. Tapi setelah duduk Raisya benar-benar tidak pede. Duduk sendiri di meja depan ditatap ratusan orang lagi. Kak, aku duduk di sana aja ya, ucap Raisya menunjuk kursi kosong di sebelah Brian duduk. Walaupun di barisan meja depan, tapi setidaknya Raisya tidak duduk berhadapan dengan ratusan orang itu. Enggak, jawaban tegas Zo. HMMH, Raisya menatap Zo sampai ingin menangis benar-benar tak nyaman duduk di sini. Huf, duduklah. Ucap Zo menarik nafas kasar lalu menggenggam tangan Raisya. Dan mengantarnya duduk di sebelah Brian sekaligus membawakan makanannya. Kalau nggak takut dibunuh musuh papa udah pulang aku. Suara lirih Raisya berjalan mengikuti Zo saat semua orang menatapnya. Begitu menilai membuat Raisya jadi merasa insecure.
Duduk diam di sini, jangan menoleh kanan kiri, ucap Zhou dengan suara kecil yang membuat Raisya melongo. Udah dibilang jangan menoleh, ucap Zhou yang berdiri di depan Raisya dengan wajah tidak sukanya. Padahal baru juga dibilang, gadis itu malah langsung menoleh kanan dan kiri. Kenapa? Tanya Raisya yang malah semakin menoleh ke kanan dan kiri. Oi, ganteng, ucap Raisya yang langsung menutup mulut ketika keceplosan. Mata keranjang. Ucapan terakhir Zhou dengan ekspresi wajah datar menatap Raisya begitu menjurus. Hehehe, ampun kak. Kekeh Raisya melihat wajah tak suka Zhou saat dia mengatakan pria lain ganteng. Setelah dibuka meeting itu dimulai, Zhou yang mulai menjelaskan hal-hal penting di depan layar monitor. Dengan profesional mendengarkan setiap argumen dan aspirasi para pihak internal perusahaannya. Sayang mau, tawar Raisya yang sedang makan kue itu pada Brian yang duduk di sebelahnya. Suara Raisya memang pelan, bahkan mungkin saja hanya Brian yang mendengar suaranya. Namun begitu Raisya menawari Brian, Zhou yang entah mendengar atau tidak ucapan Raisya. Tapi tatapan matanya benar-benar tajam pada Brian secara tiba-tiba. Padahal Zhou sedang menjelaskan di depan layar monitor. Lapar kan? Ayo coba ini, enak tahu, kata Raisya yang tidak suka makan sendirian. Dia senang berbagi dengan orang lain, dan dia melihat Brian sepertinya juga belum makan. Brian menatap Raisya yang menyuapinya dengan tulus, sehingga hati dan fisik Brian pun tak mampu menolak. Apalagi tangan Raisya sudah terangkat menyuapinya. Enak kan? Tanya Raisya setelah kue yang dia suapi masuk ke mulut Brian. Meetingnya diundur. Saya ada keperluan lain, jadi kalian silahkan meninggalkan ruangan, ucap Zhou tiba-tiba yang membuat semua orang kaget. Tapi walaupun begitu mereka semua segera keluar bisa merasakan aura negatif Zhou. Hah, diundur? Kaget Brian yang baru mengalihkan tatapannya dari Zhou, yang tengah berdiri di depan layar monitor, menjelaskan poin-poin yang akan dibahas dalam meeting. Tapi seketika meeting itu diundur dan usai begitu saja. Bahkan semua orang langsung meninggalkan ruangan. Pulang, ucap Zhou menghampiri Raisya yang masih makan kue itu. Kenapa meetingnya diundur kak? Tanya Raisya yang juga heran. Saya bad mood lihat kalian. Ketus Zhou lalu berjalan menuju pintu keluar. Nona jangan panggil sayang lagi. Bisa digantung saya sama Pak Bos. Ucap Brian yang jadi benar-benar takut sekarang. Maaf kak, aku jadi kebiasaan. Ucap Raisya yang memang dengan spontan saja memanggil Brian seperti itu. Karena saat mengenal Brian itulah kata pertama yang didengarnya. Kamu benar-benar ingin saya makan? Ucap Zhou kembali masuk ke ruangan dengan aura dinginnya yang begitu membekukan. Saat ternyata Raisya tidak mengikutinya. Tunggu, aku mau bawa makanan ini kak. Ucap Raisya yang memang masih lapar.
memunguti makanannya di atas meja walaupun sebelah tangannya sudah ditarik Zo. Kak, ucap Raisya berpamitan pada Brian. Kekeh Brian yang benar-benar merasa takjub walaupun rada takut. Karena selama ini dia benar-benar tak pernah melihat Zo sampai segitunya. Padahal Brian berpikir karena Zo sangat anti wanita. Jadi tidak akan pernah ada rasa cemburu di hatinya. Duduk kamu. Ucap Zo membukakan pintu mobilnya, lalu memasangkan sabuk pengaman untuk Raisya. Yang walaupun sudah duduk tetap memeluk makanannya. Kita mau kemana, Kak? Tanya Raisya begitu Zo duduk di depan kemudi. Tapi pria itu hanya diam saja dan menjalankan mobilnya. Karena Zo hanya diam, Raisya yang masih lapar makan kembali dengan diam seperti Zo. Sehingga tidak ada lagi pembicaraan mereka di dalam mobil. Kakak mau? Tawar Raisya pada Zo setelah cukup lama saat dia baru saja membuka snack baru. Bagus, orang lain kamu suapi sedangkan saya ditawarin aja. Ucap Zo menatap sebal Raisya yang menawarinya makanan. Kakak cemburu? Tanya Raisya mengangkat sebelah alisnya menatap Zo yang sudah tengah menyetir mobil itu. Apa juga yang akan saya cemburukan sama kamu? Ucap Zo ketus lalu diam dengan wajah yang jauh lebih dingin lagi. Nih, ucap Raisya menyuapi Zo satu lembar keripik tempe. Enggak. Tegas Zo semakin buang muka. Ih, bandel ya. Emosian Raisya yang sudah menyuapi beberapa kali tapi dia itu tidak mau. Raisya melepas sabuk pengamannya, lalu berjongkok di atas kursi dan tiba-tiba meraih wajah Zo. Makan. Ucap Raisya memasukkan beberapa keping keripik tempe ke dalam mulut Zo. Yang masih kaget sampai mobil yang dikendarainya direm mendadak. Untuk di tempat yang sepi pengendara. Kamu benar-benar ya. Bahaya tahu nggak kalau sampai nabrak tadi. Suara Zo benar-benar langsung meninggi. Saat emosinya naik sampai ke ubun-ubun dengan ulah gadis itu. Aku rasa skill kakak tidak akan selemah itu. Sampai disuapi makan saat menyetir akan membuat mobil menabrak. Ucap Raisya yang membuat Zo menarik nafas berulang kali. Terserah kamu. Ucap Zo yang akhirnya tak punya lagi kata yang harus dia ucapkan mendengar jawaban gadis itu. Halo. Ucap Zo mengangkat telepon. Namun ekspresi wajahnya berubah begitu tegas dan aura dinginnya sangat mendominasi. Kita pulang ke rumah sekarang. Ucap Zo langsung berbelok arah. Rumah aku beloknya ke kanan, Kak. Ucap Raisya saat Zo berbelok ke kiri. Ke rumah saya. Ucap Zo yang membawa mobil semakin cepat saat dia merasakan potensi bahaya. Benar-benar gila musuh keluarga gadis ini. Sampai dia bersamaku saja tidak mengurungkan niat mereka. Untuk mencelakakan putri mahkota ini, batin Zo akhirnya memutuskan membawa Raisya ke rumah pribadinya.
yang lebih aman dan lebih tepatnya rumah sekaligus markas mafianya. Hah, aku malu kalau ketemu keluarga kakak sekarang. Renyek Raisya saat malah akan dibawa Zo ke rumahnya. Padahal Raisya tidak ada persiapan apa-apa. Ke rumah saya bukan keluarga, ucap Zo menjawab singkat, sangat malas berdebat. Karena dia harus cepat sampai agar nyawa gadis ini aman. Dan juga identitas rahasia Zo tidak diketahui oleh Raisya. Oh, kakak punya rumah pribadi juga, ucap Raisya. Punyalah, apa sih yang tidak saya punya? Ucap Zo menyombongkan diri sedikit walaupun ucapannya memang kenyataan. Tidak punya istri, jadi kakak tidak laku, ucap Raisya tertawa keras. Bukan tidak laku tapi tidak murah saja. Kalau cuma wanita nggak perlu saya cari. Mereka yang datang sendiri pada saya. Bahkan dengan sukarela melayani jika saya mau. Ucap Zo dengan perkataan sedikit intim. Agar bisa membungkam mulut gadis sialan yang berani mengatainya tidak laku. Kalau dikasih duit, sambung Raisya singkat, padat dan jelas. Tapi seperti membunuh mental Zo sampai pria itu diam tak berkata-kata lagi. Ada yang tulus. Jawab Zo setelah beberapa saat diam masih menatap lurus ke arah jalanan. Adalah aku contohnya. Ucap Raisya langsung mengedipkan mata begitu Zo menatapnya. Astaga. Pangling Zo melihat gadis itu mengedipkan matanya dengan centil. Ada ya gadis senekat kamu? Ucap Zo geleng kepala. Saat kali ini dia menemukan wanita yang benar-benar berbeda dari wanita lain. Ada tapi cuma satu di dunia. Jadi kalau kakak dapat kesempatan jangan disia-siakan. Nanti aku pergi kakak nangis. Ucap Raisya menatap Zo serius. Kamu pikir air mata saya semudah itu jatuh? Bahkan tangan saya patah pun saya tak menangis. Ucap Zo benar-benar membantah ucapan ngawur gadis itu yang tidak mungkin akan terjadi. Menangis karena sakit fisik sama hati hancur itu beda kak? Ucap Raisya yang dibalas senyum kecut oleh Zo. Saya pastikan kalau saya tidak akan pernah berada di posisi itu. Ucap Zo dengan spontan. Biar waktu yang menjawab kak. Jawab lirih Raisya yang di sini bisa menyimpulkan betapa kerasnya hati Zo. Bersambung.